Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taufikur Rahman Algani dengan NIM 19360013. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai DNS pada administrasi jaringan. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi, tentu saja kita harus tahu apa sih DNS itu. Jadi DNS itu atau disebut Domain Name Server adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau bisa disebut juga IP address. Nah, normalnya untuk mengakses internet, Anda perlu mengirimkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan sebab ini artinya Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. Nah, DNS itu adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk Anda. Kini Anda tinggal mengingat nama domain dan memasukkannya dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Nah, jadi fungsi-fungsi dari DNS itu contohnya ada 3, yaitu pertama ada meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Yang kedua, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Dan yang ketiga, mencari server yang tepat untuk mengirimkan email. Nah, apa aja sih kelebihan-kelebihan dari DNS itu? Nah, yang pertama ada lebih mudah untuk berinternet. Jadi dibanding kita mengingat deretan angka dari IP address, nah tentu kita akan lebih nyaman untuk mengingat nama website. Nah, jadinya DNS telah berhasil menjembatani komunikasi antar pengguna internet dengan komputer. Yang kedua, ada lebih konsisten dalam penggunaan. Anda bisa menggunakan nama DNS yang sama meskipun ada perubahan pada IP address yang digunakan. Dengan demikian, akses pengunjung ke salah satu website tetap bisa dilakukan meskipun telah terjadi penggantian IP address. Ya, jadi kita tetap bisa mengakses website tersebut. Misalkan IP address-nya berubah, misalnya Google sebelumnya IP address-nya adalah 8.8.8.8, kita ganti jadi misalnya 152.167.0.255. Nah, jadi tetap bisa kita akses Google-nya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu lebih mudah dikonfigurasi. Jadi saat terjadi kendala pada IP address yang digunakan, nah kita bisa mengganti dengan IP yang berbeda dengan mudah. Nah, cukup dengan melakukan update data pencocokan DNS dan IP address. Nah, hal ini akan dijelaskan lebih lanjut mungkin pada pertemuan kita berikutnya pada cara kerja DNS. Nah, lebih aman ketika menggunakan sistem DNS, semua aktivitas transfer data dan akan melalui server DNS yang terjaga keamanannya. Sistem tersebut akan mencegah upaya peretasan yang coba dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Jadi, website akan menjadi lebih aman. Nah, selanjutnya ada beberapa macam-macam DNS. Yang pertama ada A-record atau address record. Nah, ini untuk menyimpan informasi soal hostname, time to live, dan IPv4 address. Yang kedua ada AA record, menyimpan informasi hostname dan hubungannya dengan IPv6 address. MX record, merekam server SMTP yang khusus digunakan untuk saling berkirim email di suatu domain. CNAME record digunakan untuk meredirect domain atau subdomain ke sebuah IP address lewat fungsi satu ini. Anda tidak perlu memperbarui lagi DNS record. Yang kelima ada NS record, merujuk subdomain pada authoritative name server yang diinginkan. Nah, record ini berguna jika subdomain Anda di web hosting berbeda dengan domain asal. Yang keenam ada PTR record, memberikan izin pada DNS resolve untuk menyediakan informasi soal IP address dan menampilkan hostname. Selanjutnya ada CERT record, menyimpan sertifikat enskripsi atau sertifikat keamanan. Yang ke-8 ada SRV record, menyimpan informasi terkait lokasi komunikasi semacam priority, name, wake, port, points, dan TTL. Selanjutnya ada TXT record, membawa dan menyalurkan data yang hanya bisa dibaca oleh mesin. Ada SOA record, bagian yang muncul di awal dokumen DNS zone. Bagian yang sama juga merujuk pada authoritative name server serta informasi lengkap sebuah domain. Nah, jadi gimana cara setting DNS? Yang pertama itu login ke cPanel.
2. Cari bagian domains. 3. Klik zone editor. 4. Pilih domain dan klik manage. Lalu tambahkan record sesuai yang dibutuhkan. Bisa A, AAA, CAA, CNAME, MX, RFC, atau TXT. Lalu simpan record. Nah, terus kita tinggal menunggu waktu propagasi hingga 1 kali 24 jam. Dan ya, setting DNS selesai dilakukan. Jadi, begitu saja penjelasan saya mengenai DNS. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.